mukmin mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapatkan ajran azimah, mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj disampaikan oleh Allah kepada Nabi dengan menyempurnakan risalah sebelumnya kepada Bani Israel, disempurnakan oleh kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjemput perintah sholat. Sehingga ketika sudah sempurna risalah diberikan kepada Nabi Muhammad dengan diturunkan Al-Quran, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini disempurnakan risalah yang diputus oleh kaum Bani Israel, maka bagaimana pendapat pengamalan umat Islam setelah risalah ini lengkap? Diingatkan Allah dalam surah Fatir ayat ke-32. Bagaimana hari ini? Apakah kita termasuk kelompok yang tetap istiqomah dengan risalah yang lengkap diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tsumma awrasnal kitaba allazi nastabaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat zalika huwal fadlul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara mereka, maka ada di antara mereka zalimul li nafsi, mereka zalim terhadap diri sendiri. Siapa yang zalim? Dia tahu perintah sholat itu wajib, dia tahu perintah membaca Al-Quran itu wajib, dia tahu perintah Allah itu wajib, maka dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Zalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Ini yang berbahaya. Kelompok yang kedua mengamalkan Al-Quran. Faminhum muqtasid. Mereka yang berada di pertengahan. Mereka rajin melaksanakan sholat, rajin baca Al-Quran, rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi dia rajin pula buat maksiat, rajin pula melanggar aturan-aturan Allah, rajin pula mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang berbahaya. Mutasi, mereka berada di pertengahan. Dia pergi ke kanan dan ke kiri. Ketika di masjid, dia seperti Pak Haji, seperti ulama, dia di masjid. Tetapi sampai di warung dia bercerita pula, ini adalah teman saya, rajin beribadah, rajin berbuat maksiat. Ini mutasi. Apakah kelompok umat Islam termasuk mayoritas hari ini? Tentu anak bapak akan melihatnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, faminhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Mereka yang cepat melaksanakan kebaikan dengan izin Allah. Datang perintah panggilan sholat, hayya 'alas sholat, dia tinggalkan kesibukan, dia cepat melaksanakan sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Sedang beraktivitas dia. Kemudian datang panggil Allah. Dia tinggalkan kehidupan dunia ini, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari dia tingkatkan kualitas ibadah sholatnya, sehingga dia menjadi orang-orang zalika huwal fadlul kabir. Orang yang ketiga inilah yang akan mendapatkan karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena salah satu melengkapi risalah dengan menjawab perintah sholat ini, tentu kita, apakah kita termasuk kepada kelompok faminhum zalimun li nafsi, atau kita termasuk faminhum muqtasid, atau kita termasuk yang ketiga faminhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Maka dengan cara kata para ulama tauhid, tingkatkan kualitas ibadah sholatmu, kamu akan masuk kepada kelompok yang ketiga ini. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj setiap tahunnya,
maka tidak meningkat kualitas ibadah sholat kita, berarti kita termasuk orang-orang faminhum muqtasid dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah sholat? Pertama, lihat dari segi waktunya, kata ulama tauhid. Apakah kita selama ini sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Kalau kita sholat di akhir waktu, kita termasuk fawailul lil musallin. Di ujungnya dikatakan bahwa di surah Al-Ma'un, maksudnya celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat dan bagaimana yang lain. Kalau kita belum dari segi waktu kualitasnya, sholatlah di awal waktu. Sholat di awal waktu itu lebih afdal. Kalau ada yang laki-laki, sholat 5 waktunya itu adalah berjamaah wajib di masjid. 5 waktu, tidak ada tawannya. Kenapa Bapak berani mengatakan sholat 5 waktu itu bagi laki-laki itu wajib? Ada dalam riwayat seorang buta, Ummu Maktum namanya. Seorang buta, bagaimana dia? Dia tidak masjid tinggal. Dia seketika sholat berjamaah ke masjid, selesai sholat dia pulang, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Ummu Maktum, kata Rasulullah, kemari. Apa ya Rasulullah? Kenapa kamu segera pulang? Kenapa kamu jarang ke masjid? Saya buta ya Rasulullah. Saya buta. Tidak ada yang akan mengantarkan saya ke masjid untuk sholat berjamaah ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kamu laki-laki? Iya. Apakah kamu mendengar orang azan? Iya Rasulullah. Karena kamu laki-laki, kamu mendengar orang azan, sekalipun kamu berguling-guling, namun kamu wajib menunaikan panggilan azan untuk datang ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena kamu laki-laki dan kamu mendengarkan azan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan kualitas pada sholat kita, sholat di awal waktu, kemudian sholatlah berjamaah. Setelah kita sholat di awal waktu, kita sholat berjamaah, maka kita lakukan sholat kita itu dibenarkan kafiat sholatnya. Jangan sholat itu tergesa-gesa ya. Diangkat tangan, kemudian kita kembali dari langsung dibaca tinggal itu. Nah, langsung pula sujud. Tidak ada tumaninanya. Maka dalam sholat kafiatnya dibenarkan. Ada tumaninanya. Kemudian yang keempat, cara meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, apa yang kita baca itu tahu kita arti dan maknanya, sehingga sholat kita itu akan menjadi khusyuk dan sholat kita meningkat kualitas ibadah sholat kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, cara meningkatkan kualitas ibadah sholat kata ulama tauhid, pertama dari segi waktu, sholat lagi dari awal waktu. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga benarkan kafiat dan ada tumaninanya. Kemudian apa yang kita baca dalam sholat itu kita mengetahui maknanya, baru sholat kita itu berpengaruh terhadap diri kita, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kita ingat, sholat ini tidak zaman Nabi Muhammad saja. Sholat subuh contohnya. Sholat subuh adalah diwariskan pertama sekali dilakukan oleh Nabi Adam yang melaksanakan sholat subuh itu. Maka kelima waktu dinamakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW lewat hadis-hadis beliau dan sunnah-sunnah beliau dalam hidup dan kehidupan. Sehingga ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, mari kita baca Al-Quran ini, kita baca bagaimana pendapat para ulama, sehingga kita menjadi orang-orang yang meningkat kualitas dan risalah yang disampaikan mereka kepada Nabi ini. Jangan kita termasuk orang-orang yang muqtasid atau zalimun li nafsi, sehingga
sehingga kita termasuk orang-orang kami sabiqul bil khair bismillah, dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan cara yang empat tadi, segi waktu, dari segi berjamaah, kemudian dari segi kafiat sholat itu, kemudian maknanya kita mengetahui apa yang kita baca. Jangan sholat seperti si bisu barasian. Tahu si bisu barasian? Allah Akbar. Allahu Akbar. Walaupun kita hari ini mendengarkan kajian, memperingati ceramah dengan berpanas-panas, tapi belum sebanding panasnya nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita dan kita mempersiapkan perilaku-perilaku yang terbaik dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Maka perilaku hari ini sangat kita khawatirkan. Kalau ibu-ibu guru kita, ya, kemudian orang tua kita di rumah sekarang sangat gelisah ketika dia mengawasi anak laki-lakinya. Lebih jelas mengawasi anak laki-laki sekarang daripada anak perempuan. Kalau perempuan dengan laki-laki pulang jam 10 malam, kita bisa kuliah. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki pulang jam 1 malam, siapa yang akan kuliah? Hari ini banyak yang seperti itu yang terjadi. Laki-laki menyukai yang laki-laki dalam pergaulannya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga menjadi orang-orang yang jauh dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umat Rasulullah yang menjalankan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita mengambil intisari dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sebelum kita menjadi pemimpin, harus kita memiliki akidah, keyakinan yang istiqomah dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemimpin tidak berorientasi kepada dunia, masyarakat umat Islam tidak berorientasi kepada dunia, seperti meninggalkan orientasi materi dan orientasi kesempurnaan hidup insan kami dalam kehidupan. Yang ketiga, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, hati kita semakin bersih, hidup kita semakin cemerlang, sehingga kita bermuhasabah. Sudah dikatakan Allah dalam surat dalam Al-Quran yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk kehidupan hari esoknya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa saja yang kita kerjakan, kita diperlihatkan dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang pelajar, istiqomahlah, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mendapatkan ilmu itu dengan benar dan secara yang baik. Jangan mendapatkan ilmu itu menghalalkan segala cara. Bukti kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, Bapak semuanya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.